Halo semua, balik lagi di Sumur Gadget. Oke, di video kali ini gue mau sharing aja pengalaman gue pribadi ini. Gimana caranya gue ngecas iPhone biar baterai health-nya itu nggak turun dengan cepat. Yaudah, nggak usah lama-lama lagi, yuk kita bahas. Buat kalian yang udah ngikutin video-video gue sebelumnya pasti udah tahu kalau daily driver gue itu sekarang ada di iPhone 11 dan juga iPhone 13. Nah, kedua iPhone ini sama-sama gue beli dalam keadaan masih baru, garansi resmi iBox. Untuk penggunaan harian di iPhone 11 ini selalu jadi HP yang kerjanya paling berat, kayak sosial media, WA, IG itu selalu aktif. Terus gue juga kadang pakai untuk dokumentasi keperluan kantor. Lalu aplikasi seperti ojek online itu semuanya ada di HP ini dan ini sering banget sih gue pakai. Jadi bisa dibilang nomor untuk keperluan kerjaan ya ada di iPhone 11 ini. Nah, selanjutnya untuk iPhone 13 adalah HP secondary gue. Di HP ini biasanya lebih sering gue pakai untuk nonton film, terus YouTube, karena emang layarnya ini juga lebih bagus, jadi nyaman aja gitu kalau dipakai untuk nonton film. Selanjutnya gue juga pakai mobile banking dan belanja online aja sih palingan. Sisanya ya paling buat penggunaan sosmed juga. Untuk iPhone 11 gue beli tanggal 19 Agustus 2022, sedangkan iPhone 13 ini dibeli di tanggal 26 Juli 2022. Nah, sekarang gue mau kasih lihat ke kalian nih untuk baterai health-nya di kedua HP ini. Di iPhone 11 baterai health-nya sekarang di 99% dan di iPhone 13 masih 100%. Untuk chargeran yang gue pakai ada dua. Yang pertama gue pakai Aoki fast charging di 20 watt dengan kabel Lightning bawaan original dari Apple. Dan yang satu lagi gue pakai wall charger 10 watt dari Ugreen, dan ini juga gue pakai kabel Lightning dari Ugreen juga yang udah ada sertifikat MFI-nya. Buat yang belum tahu apa itu MFI itu adalah made for iPhone ya. Jadi bisa dibilang untuk kualitas dari kabelnya itu udah memenuhi standar dari Apple. Mulai dari iPhone 11 dan juga iPhone 13 gue random ya pakai kepala chargernya, kadang pakai 20 watt, kadang pakai yang 10 watt. Nah, untuk kedua iPhone ini kenapa sih hasil baterai health-nya tuh berbeda? Karena sebenarnya pola pengecasan dan penggunaannya itu juga jauh berbeda gitu. Di iPhone 11 ini bisa gue bilang iPhone yang lumayan barbar gue pakainya, yang kayak tadi gue jelasin. Pengecasannya pun gue lebih sering lowbat dulu baru dicas. Ya kurang lebih 18% itu gue baru cas. Untuk pengecasan dari 18% ke 50% itu berasa cukup panas karena gue lebih sering juga pakai chargeran yang 20 watt. Jadi fitur fast chargingnya itu aktif. Panasnya ini biasanya bikin baterai health kita tuh cepet turun gitu. Jadi buat yang nggak tahu cara kerja fast charging, dari 0% ke 50% bakal makan waktu yang cukup cepat, sekitar 30 menitan, yang bikin HP kita tuh panas. Nah, selanjutnya dari 50% ke 100% itu daya yang masuk bakal diturunin. Pengecasannya pun jadi lebih lama dan suhu dari HP pun juga bakal turun. Tapi kalau misalkan gue pakai kepala charger yang Ugreen 10 watt, biarpun ngecasnya ketika HP udah lowbat, dari 18% ke 100% itu suhu HP-nya ya anget-anget aja, nggak pernah sampai panas banget. Tapi ya itu imbasnya adalah waktu pengecasan yang lebih lama. Nah, gimana dengan iPhone 13? Di sini gue pola pengecasannya juga jauh berbeda. Jadi di iPhone 13 ini gue lebih sering ngecas ketika baterainya udah di 40%-an. Jadi biarpun gue pakai kepala charger yang Aoki 20 watt, suhu HP-nya tuh tetap hangat-hangat aja sampai 100%. Karena dari 40% ke 50% itu cepet banget. Jadi dia tuh nggak bakal ngalamin yang namanya panas berlebih. Karena seperti yang gue jelasin sebelumnya, fitur fast charging itu paling panas ketika pengecasan dari 0% ke 50%. Nah, jadi sampai sekarang ya baterai health-nya masih di 100% aja gitu awet. Oh ya, untuk HP ini gue nggak pernah ngecas cuman sampai 80% atau 90% ya. Keduanya gue selalu ngecas sampai 100%. Oke, dari pengalaman gue di kedua HP tersebut, gue punya 5 tips buat kalian untuk menjaga baterai health di iPhone kalian tuh agar awet. Yang pertama, dari kabel Lightning dulu deh. Kalian jangan pernah pakai kabel Lightning yang abal-abal, karena itu bakal bikin HP kalian tuh jadi panas. Atau yang parahnya layar di iPhone kalian tuh bakal ghost touch gitu kalau misalkan kalian lagi ngecas. Pakai kabel Lightning ori bawaan aja atau pakai kabel yang udah ada label MFI-nya kayak Ugreen yang gue pakai ini. Harganya juga cukup terjangkau kok, di 100 ribuan aja. Yang kedua, pakai kepala charger yang original atau pakai merek pihak ketiga seperti IT, Ugreen, Aoki, Anker,
Baseus itu rata-rata udah bagus semua, dan yang pasti udah aman banget untuk ngecas iPhone kalian. Dan jangan pernah pakai kabel charger yang abal-abal, karena itu tadi bakal bikin hardware di iPhone kalian tuh jadi rusak. Yang ketiga, buat kalian yang emang sering gunain fitur fast charging, usahain jangan pernah sampai bener-bener lowbat baru kalian cas. Maksimal ketika baterai udah di 30% ya kalian cas aja gitu, kalau misalkan emang ada colokan listrik, untuk meminimalisir panasnya itu tadi. Yang keempat, buat kalian yang nggak mau ribet dan punya banyak waktu, kalian bisa pakai kepala charger original Apple yang 5 watt atau pakai kepala charger Ugreen yang 10 watt kayak gini. Ini pengecasannya aman banget karena cuman anget-anget aja, jadi seharusnya bakal bikin baterai health kalian tuh lebih awet. Tapi ya minusnya itu tadi, pengecasannya jadi lama banget. Next, yang kelima, ketika ngecas HP kalian usahain jangan pakai case yang tebel biar suhu panasnya itu bisa keluar, atau minimal kalau kalian nggak lepas case kalian bisa balik posisi HP kayak gini. Dan saran gue, jangan pernah main game ketika lagi dicas karena itu udah pasti bikin iPhone kalian tuh jadi overheat. Kalau sekedar untuk balas chat ya masih oke lah. Ya palingan segitu aja untuk sharing pengalaman gue tentang pengecasan iPhone. Kalau kalian punya tambahan lain bisa langsung komen di bawah ya. Jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan video terbaru dari gua. Gua Tian dari Sumur Gadget, pamit.